Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah. Dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar dimanapun Anda berada, luar biasa anugerah Tuhan pada setiap langkah-langkah kita. Kalau kita hari ini ada sebagaimana kita ada, kita tahu persis semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bagaimana Anda khususnya wanita-wanita Allah? Apakah hari ini Anda dalam keadaan sukacita atau sedang panik karena melihat harga-harga di pasar mulai melonjak? Atau mungkin sedang panik karena melihat tugas-tugas anak-anak kita yang menumpuk luar biasa dan kita pun harus turut serta membantu menyelesaikan pekerjaan rumah mereka? Jangan panik, hadapi segala sesuatu dan di atas segalanya kita punya Tuhan yang meminta kita untuk kita berserah kepada Dia. Oleh karena itu dalam beberapa episode kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan berserah. Kalau pada beberapa waktu yang lalu kita belajar bahwa berserah itu dapat dilatih melalui aktivitas doa. Sekarang saya mau bagikan kepada Anda penolong yang sepadan bagaimana kita berserah lewat aktivitas atau proses berpuasa. Aduh, puasa ya, nggak makan, nggak minum. Saya mau katakan bahwa puasa dalam kekristenan sesungguhnya bukan sekedar tidak makan dan tidak minum. Nanti kita perhatikan ya, apalagi kalau kita sekarang wanita-wanita yang memang hobinya kulineran, hobinya mencari spot-spot baru untuk bisa hangout, itu kan pasti diiringi dengan makan dan minum. Dan sekarang harus mendengar kata puasa. Nanti dulu ikuti dulu ya penjelasannya supaya kita bisa mendapatkan berkat di dalamnya. Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-16 sampai 18. Ini menjadi dasar ayat yang saya bagikan kepada Anda. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sesungguhnya bicara puasa bukan hanya tidak makan, tidak minum, tetapi memang apa yang harus dimerdekakan dari kehidupan kita agar kita tidak terikat kepadanya dan satu-satunya keterikatan kita memang hanya boleh kepada Tuhan saja. Nah, keberserahan kepada Tuhan ini, penolong yang sepadan, wanita-wanita Allah, kita dapat lakukan melalui aktivitas berpuasa. Dan kita akan melihat di sini dari ayat yang kita baca tadi saja sudah diajarkan bahwa puasa itu bukan sebuah aktivitas jasmaniah semata-mata yang bahkan dipamerkan, yang bahkan diinformasikan. Tidak perlu seperti itu. Kalau boleh, orang justru tidak tahu kalau kita sedang puasa. Memang seringkali orang berpuasa kalau ditanya karena lagi ada masalah, gitu ya. Dan akhirnya ditambah dengan puasa, dia tambah menunjukkan kalau air muka lagi sedih, lagi susah, lagi gelisah. Enggak seperti itu penolong yang sepadan, ya.
Karena di dalam setiap keberserahan kita kepada Tuhan, kan harus ada iman, harus ada percaya, harus ada keyakinan bahwa kalau kita minta Tuhan bertindak, Tuhan itu pasti bertindak. Nah, sekarang kita berpuasa. Saya mau terangkan dulu, banyak orang Kristen tanya begini, puasanya dari jam berapa sampai jam berapa ya? Sampai berapa lama atau seperti apa ya? Sebetulnya kalau diperhatikan juga tidak ada sesuatu yang baku untuk kita berpuasa seperti apa adanya. Tetapi yang penting adalah esensinya. Kita bisa berpuasa 6 jam, 12 jam, 24 jam, atau ada yang 3 kali 24 jam. Kita bisa berpuasa hanya tidak makan, kita bisa berpuasa tidak makan, tidak minum. Kita bisa berpuasa kepada hal-hal yang kita sukai, yang mengikat kita. Misalnya begini ya, misalnya ada perempuan-perempuan yang kalau belum ngopi kayaknya belum hidup gitu ya, seperti itu. Jadi kopi itu menjadi sebuah addiction di dalam dirinya dan itu mengganggu dan mulai merugikan. Nah, dia mau bebas dari hal itu, ya berpuasa kopi. Ya. Atau sinetron. Banyak kita ya perempuan-perempuan, wanita-wanita, ibu-ibu kalau sudah duduk nonton sinetron lupa berdiri padahal sudah waktunya mandiin anak. Sudah waktunya menyiapkan makan malam buat suami. Bahkan jangan-jangan dari pagi rumah belum diberesin. Apalagi kalau kita tahu ini lagi seru-serunya dan sinetronnya mau selesai. Wah, itu rasanya semua kegiatan disingkirkan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Pulang suami marah-marah karena makanan belum tersedia. Anak gak karu-karuan, belum dimandikan, padahal sebentar lagi harus bikin PR untuk pekerjaan sekolah esoknya. Nah, jadi berantakan semuanya. Nah, ini harus dikendalikan penolong yang sepadan. Caranya bagaimana? Ayo, disiplinkan diri, puasa nonton sinetron. Kita tidak dilarang nonton sinetron, sama sekali tidak. Tetapi kalau menjadi sebuah addiction, sebuah keterikatan, nah itu kan jadi bahaya. Ambil langkah, aku puasa, mulai kurangin sampai nanti iramanya normal. Ya, kita bisa nonton sinetron tapi kita tidak melupakan kegiatan-kegiatan atau tugas kita yang utama, wanita yang diberkati Tuhan. Nah, untuk itu puasa bisa kita lakukan. Jadi puasa itu lebih kepada apa? Lebih kepada pengendalian diri kita. Lebih kepada penguasaan diri agar Tuhan yang kontrol kita. Tuhan yang atur kita. Nah, maka dari itu kalau kita berpuasa ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, aktivitas utama ketika kita berpuasa adalah berdoa. Berkata-kata sama Tuhan. Karena kita lagi minta kekuatan sama Tuhan. Ini kan kita mau lepas dari apa tadi ya, kopi, sinetron, atau mungkin ke mall begitu ya. Ini kan kita butuh kekuatan ya, penolong sepadan ya. Kita nggak bisa melepaskannya tuh dengan kekuatan sendiri. Karena kalau melepaskan dengan kekuatan sendiri, bolak-balik kita akan jatuh lagi. Dan kita perlu kekuatan Tuhan untuk menolong kita bebas dari hal yang seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Ya doa. Doa. Tiap kali ya ada apa namanya ya, ada keinginan untuk melakukan, kita doa, Tuhan tolong, Tuhan kasih saya kekuatan, Tuhan arahkan saya, Tuhan tolong luputkan saya, hindarkan saya. Kita doa. Ya, kita doa. Lalu kemudian yang kedua, ketika kita berpuasa, banyak-banyaklah baca firman. Baca firman itu memang yang utama, itu pasti tidak bisa diganggu-gugat. Tetapi saya juga mau sampaikan begini, ketika kita ingin mengubah kebiasaan kita, mari replacing dengan hal yang benar. Gantikan dengan hal yang memberkati. Kalau misalnya begini, saya mau bebas dari keterikatan nonton sinetron. Lalu caranya gimana? Ya, saya gantikan dengan main medsos. Sama aja. Nanti kita ya lepas dari ketergantungan sama sinetron, justru jadi ketergantungan ya main medsos, main media sosial. Nah, ya sekali lagi itu pun nggak salah ya, kita nggak salah menggunakan media sosial. Tetapi lebih baik kita menjadi terikat kepada sesuatu yang esensial.
yang benar, yang rohani. Mungkin siapa tahu kita juga dulunya bukan orang yang rajin baca Alkitab, yang mengejar firman dengan sangat. Nah, tetapi karena kita berlatih lewat puasa untuk ya menghindarkan, membebaskan diri dari sinetron. Tadi saya kasih contohnya begitu ya. Terus setiap kali kita pengen nonton sinetronnya, kita baca Alkitab. Setiap kali kita pengen nonton sinetronnya, kita baca Alkitab. Nah, lama-lama kita bisa beralih nih penolong yang sepadan. Dari ketergantungan nonton sinetron jadi terikat baca Alkitab. Dan itu bukankah yang benar? Itu yang baik. Ya, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Makanya penting ya bagaimana kita mengerjakan sesuatu dikala kita berpuasa. Ada orang, ya saya lagi puasa nih. Siapa ya teman yang saya bisa ajak ngobrol? Hangout yuk, hangout gitu ya. Zaman sekarang hangout tuh populer banget. Ke kafe bahaya lagi ya. Nanti kita pengen makan minum kalau kita lagi puasa makan minum. Atau misalnya kita mau ketemu orang lah tadi ya. Saya mau ngobrol sama siapa ya. Nah itu pun pastikan penolong yang sepadan kita bertemu dengan orang yang tidak merusak puasa kita. Tidak mengganggu esensial yang sedang kita lakukan. Jangan sampai kita ketemu sama teman, sama orang, sama rekan. Kita ngobrol malah ngegosip. Malah ngomongin orang. Malah fitnah orang. Ya apa gunanya puasa kita? Maksud hati supaya lupa akan lapar dan haus, tapi akhirnya jatuh lagi dalam dosa yang selanjutnya. Nah itu jangan sampai terjadi. Ya, maka dari itu di dalam kitab Yesaya pasal yang 58 ayat 1-12, di situ dijelaskan puasa yang benar tuh bukan puasa di mana kamu masih ya melakukan hal yang negatif, marah-marah sama pekerjamu, kamu egois, kamu marah atau maki-maki orang lain. Bukan seperti itu, tapi lebih kepada membebaskan belenggu-belenggu. Maka dari itu ketika kita berpuasa, mari aktivitas yang utama adalah kita berdoa dan kita membaca firman. Ya, jadi kalau di rumah ketika desakan ingin membuka puasa gitu ya atau menyelesaikan puasa itu besar padahal belum waktunya, ayo baca firman, perempuan yang diberkati Tuhan. Baca Alkitab ya, baca Alkitab. Saya percaya bahwa apa yang dari Tuhan itu baik adanya, akan sangat menolong kita. Nah, nanti kalau sudah iramanya kembali normal, ya baca Alkitab sudah menjadi keterikatan, kita sudah tidak lagi edik dengan shopping di online gitu ya, belanja dengan aplikasi, kita tidak lagi terikat dengan nonton sinetron, kita tidak terikat lagi untuk pergi ke mall, tidak terikat lagi untuk membeli barang-barang tertentu karena kita mengendalikan dan mendisiplinkan diri lewat puasa, maka segala sesuatu akan jadi nyaman. Ya, sehingga Tuhanlah ya, karena tadi kita lebih banyak doa dan baca firman, jadi kan Tuhan lebih banyak kontrol kita, Tuhan lebih banyak berkuasa dalam kehidupan kita. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana kita melatih keberserahan kita kepada Tuhan lewat yang namanya berpuasa. Sekali lagi, puasa kekristenan bukan semata-mata bicara caranya atau waktunya, tapi lebih kepada esensinya. Apalagi kita perempuan ya, ada satu keuntungan kalau kita berpuasa, apalagi yang kaitannya dengan tidak makan dan tidak minum. Selain tubuh kita sehat, perempuan, wanita ya, kita juga bisa ya memperkecil badan kita ya, sehingga kan ada banyak wanita-wanita yang aduh repot ya, bagaimana caranya untuk menjadi slimy dan lain sebagainya. Ayo lewat puasa. Jadi kita sehat rohani dan juga sehat jasmani. Senang sekali saya bisa bersama-sama dengan Anda hari ini dan kiranya apa yang menjadi pembahasan kita memberkati Anda sekalian, penolong yang sepadan. Sampai bertemu di episode yang selanjutnya. Tetap setia bersama kami di Pijar TV dan Tuhan Yesus memberkati.
Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang juga melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. Salam terang bagi Indonesia.